た登場だよい。 Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1045, chapter berjudul tingkat selanjutnya. Pada judul ini sangat jelas ditegaskan oleh Monkey D. Luffy di mana saat ini kemampuan dan kekuatan Luffy setelah berubah menjadi sang dewa matahari Nika begitu meningkat dengan besar. Dan di dalam chapter 1045 kita mendapatkan color spread yang digambarkan seluruh kru bajak laut topi jerami dan di atasnya ada tulisan Sea of Liberty. Tulisan tersebut merupakan representasi dari tekad kru topi jerami yang ingin membebaskan dari semua perbudakan dan diskriminasi terhadap ras manusia ikan. Luffy sendiri bertekad akan membebaskan lautan dari pemerintah yang jahat. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1045 tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Pada awal chapter kita sudah dihidangkan dengan pertarungan Kaido dan Luffy. Mereka asik bertarung dan sesekali ngobrol soal kekocakan tetangga. Soal kekuatan mereka. Kaido berkata, "Bocah, kukira kau benar-benar sudah mati." Timpal Luffy sambil tertawa. "Hihihi, aku juga tidak menyangka kalau aku masih hidup." Kaido melanjutkan perkataannya, "Kemampuan memberikan sifat karet ke benda lain sepertinya itu adalah kebangkitan buah iblis tipe paramesia ya. Tapi kok ada yang aneh, wujud kau juga ikut berubah-ubah. Harusnya itu membuat iblis tipe Zoan ya." Luffy sendiri bingung dengan perkataan Kaido tersebut. Seketika Kaido langsung nyaut tubuh Luffy yang masih terus-terusan tertawa dan asik melayang di udara. Luffy berusaha menahan cengkraman rahang Kaido, namun Luffy sendiri malah ketelan ke dalam perut Kaido. Luffy terasa aneh dalam perut Kaido, sontak dia teriak, "Gomu, balon!" Terlihat bagian perut Kaido mengembang layaknya balon mainan anak-anak dan ini terlihat sangat kocak. Gokil banget cuy. Di dekat area mereka bertarung ada Momonosuke dan Yamato yang terkejut melihat tubuh Kaido jadi menggembung. Yamato berkata, "Apa itu? Apa yang terjadi pada tubuh Kaido? Kok kayak sapi gelonggongan? Apakah dia memang memiliki wujud seperti itu?" Kaido sendiri terkejut melihat bentuk badannya menjadi aneh. "Hah, dasar bocah kampret, semprol, wedus, rucul, tubuhku ini bukan karet." Luffy juga bingung. Piye iki meletus kok awake Kaido? Luffy langsung mengeluarkan teknik Gomu no Escape Rocket. Terlihat tangan Luffy keluar dari mata Kaido dan memegang hidung Kaido dengan jurus roketnya. Terlihat Luffy langsung keluar dari tubuh Kaido. Sontak Kaido langsung memuntahkan Luffy yang masih dalam wujud balonnya. Luffy yang tetap tertawa kemudian mengeluarkan angin dari mulutnya dan terbang ke atas seperti balon udara yang mengempis. Wush. Kejadian tersebut membuat bengong Yamato dan Momonosuke yang masih menyaksikan pertarungan. Luffy kembali mengeluarkan teknik uniknya kembali, Gomu no Giant. Terlihat Luffy menjadi raksasa di mana tubuh Luffy lebih besar daripada naga Kaido. Dia pun langsung memasang kuda-kuda siap menginjak Kaido dengan kakinya dan di area sekitar Luffy muncul beberapa kilat hitam yang mengelilinginya. Muka Kaido pun terlihat heran dan kayak lesu gitu. Yamato berkata, "Hah? Siapa itu?" Momonosuke menyela, "Kenapa suara mirip dengan Luffy? Apakah dia benar Luffy?" Tubuh raksasa Luffy yang siap menginjak Kaido tiba-tiba malah kegigit oleh naga Kaido. Luffy pun berteriak, sakit!" Luffy pun langsung refleks memegang tanduk Kaido dan ekor Kaido lantas mengeluarkan teknik jump rope. Teknik ini menjadikan Kaido sebagai bahan mainan karet bagi Luffy seperti main lompat tali waktu kita masih SD dan diputar-putarkannya. Kaido merasa pusing dan nafasnya terengah-engah karena dijadikan mainan oleh Luffy. Kaido di sini tak mau diam saja, dia menyiapkan bolo bird-nya dan tepat diarahkan ke muka Luffy. Sontak Yamato pun terkejut melihat Luffy terkena bolo bird Kaido. Wah, dia terkena telak serangan Kaido. Terlihat tubuh Luffy hangus gosong seperti pantat wajan emak lu. Dan Luffy pun teriak, "Panas, panas, beraninya kau Kaido? Aku rali lo karo koe."
Luffy kembali menuju ke atas dengan cara lari ngibrit di udara. Namun Kaido sudah bersiap-siap dengan kanebonya dan mengeluarkan teknik Ozan Serak Naraku. Terlihat serangan ini pas mengenai kepala Luffy dan kepala Luffy langsung glosor nyungsep menembus ke ruang atap Onigashima. Matanya pun melulu dan lidahnya keluar. Kepala Luffy juga benjut. Sontak para kroco Kaido yang melihat kepala Luffy yang aneh dalam bentuk raksasa pun terkejut dan lari. Apa itu? Selain itu, ekspresi dari muka Law, Kid, Otama, Chopper, dan Nami terlihat sangat lucu. Mereka sama mengeluarkan ekspresi wajah yang sangat kaget hingga membuat mata mereka ikut melulu keluar. Luffy kembali menghembuskan napas lewat mulutnya untuk mengeluarkan kepalanya dari ruang atap Onigashima. Wush, dan Luffy terlihat duduk di atas dalam wujud kecil kembali. Namun di sini diperlihatkan wajah Luffy dari fresh berubah menjadi tua, keriput, dan seperti kakek Sugiono. Kaido berkata, pertunjukan yang kau suguhkan sungguh sangat menarik, seperti film kartun saja. Sepertinya tubuhmu sudah mencapai batasnya, kau tak akan bisa mengalahkanku. Luffy pun menjawab, aduh capek sekali. Ah benar juga, aku kan sudah hampir mati tadi, tenagaku benar-benar terkuras. Kaido merespon, matilah dengan tenang, pertarungan kalian pasti akan dikenang sepanjang masa. Luffy kembali berkata, aku tidak butuh pengakuan atau pencitraan apapun, karena ketika mati yang ditinggalkan bukan harta, pangkat, jabatan, atau kemewahan yang kau punya. Namun orang mati itu meninggalkan 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yamato dan Momonosuke yang dari tadi asik ngopi dan nobar pertarungan Kaido dan Luffy pun memberikan komentarnya. Yamato berkomentar, ya itu memang Luffy, namun dia terlihat seperti orang lain, semuanya terlihat serba putih. Momonosuke pun berkomentar, tapi suaranya mulai menghilang. Luffy pun berkata, ini bukan akhir dari segalanya. Bukankah begitu Momo? Tama, Kinemon, Pedro, dan Kaido terlihat tertawa dan berkata, awas nanti kau bisa mati loh. Dan napas yang terengah-engah kecapean Luffy menjawab, kau kira aku takut dengan hal-hal seperti itu? Bergemalah detak jantung gamelanku. Bunyi gamelan ini membuat tubuh Luffy menjadi fresh dan bangkit lagi. Kilat petir hitam menyambar-nyambar yang menandakan efek kekuatan Luffy telah bangkit kembali. Dan saat Luffy kembali memutih dalam wujud nikahnya, Kaido menyerang dengan kanebonya dari belakang. Sontak Yamato berteriak, Luffy, Kun, awas. Luffy pun kena pukulan Kaido dengan telak pas di kepalanya dari belakang. Namun apa yang terjadi kepada Luffy malah membentuk seperti kanebonya Kaido. Ini efek dari buah iblisnya. Luffy langsung lari menjauh dari Kaido, namun lagi-lagi dia kena serangan pukulan kanebonya Kaido yang membuat bentuk kepalanya menjadi gepeng. Terlihat sekali efek kartunnya. Lalu Luffy bersiap melakukan ancang-ancang Jiro Lu lompat. Luffy melompat ke arah Kaido dengan mengepalkan kedua tangannya, kemudian memutar kedua tangannya mengelilingi badannya menjadi seperti putaran gangsing. Luffy ready menyerang Kaido. Kaido batin, bagaimana dia melakukannya? Wujud putih dari perubahannya, dia melapisi serangannya dengan Bososoku dan Hososoku Haki. Kekuatannya mempengaruhi apapun yang berada di sekitarnya. Dia bertarung dengan sangat bebas dan fleksibel. Aku belum pernah melihat orang seperti ini. Tidak ada orang yang mampu menaklukkanku di dunia ini. Seketika Kaido pun menerima boh mentah Luffy pas di mukanya, dan lagi-lagi karena efek buah iblisnya, pukulan Luffy menembus muka Kaido dari depan hingga nonjol lewat belakang kepala Kaido. Yamato dan Momo pun sangat terkejut. Cok, kok bisa? Kaido pun delosor ke tanah dan terlihat darah melumuri tubuhnya. Dan chapter 1045 ditutup dengan kata-kata intimidasi dari Luffy. Ini sangat menyenangkan bukan, Kaido? Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.